Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adam Muhammad Zaki dari kelas 12 IPS 3. Saya di sini ingin mepresentasikan tentang era reformasi. Yang pertama, apa sih yang dimaksud dengan era reformasi? Era reformasi adalah peristiwa yang menandai awal dari sebuah era yang dikuasai oleh rezim otoriter Orde Baru Soeharto selama lebih dari 3 dekade. Dikenal sebagai reformasi, era ini dipandang sebagai awal periode terbuka dan liberal. Dalam era baru ini, otonomi yang luas kemudian diberikan sepenuhnya oleh pemerintah pusat. Dasar dari transisi ini, parlemen dan disahkan Presiden Indonesia di tahun 1999, yang pemerintahannya dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Selanjutnya yang akan saya bahas kapan terjadinya era reformasi. Era reformasi atau era pasca Soeharto di Indonesia dimulai pada tahun 1998. Tepatnya saat Presiden Soeharto mengundurkan diri pada tahun 21 Mei 1998 dan digantikan oleh wakil presidennya saat itu, yaitu B.J. Habibie. Selanjutnya yang akan saya bahas yaitu bagaimana penyebab terjadinya era reformasi. Tindakan reformasi terjadi atas sebutan rakyat kepada pemerintah. Secara umum, latar belakang munculnya reformasi terjadi karena penyelewengan dan perlakuan tidak adil pada era Orde Baru. Ketidakadilan tersebut terjadi di berbagai bidang, yaitu politik, hukum, dan ekonomi, di mana semua bidang terjadi korupsi, kolusi, dan nepotisme, sehingga pemerintah masa Orde Baru dinilai tidak sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen, dan kekecewaan tersebut kemudian mendorong terjadinya gerakan reformasi. Dalam jurnal berakhirnya pemerintahan Presiden Soeharto tahun 1998 yang bukunya dirilis pada tahun 2014 silam, karya Lilik Eka Aprilia, terdapat beberapa faktor penyebab munculnya gerakan reformasi sebagai berikut. Yang pertama, ada hasil pembangunan tidak merata. Pemerintah Orde Baru selalu memfokuskan pembangunan di Pulau Jawa, sementara di daerah lainnya kurang diperhatikan. Pembangunan tersebut hanya dinikmati oleh sebagian kecil dari masyarakat. Beberapa daerah luar Jawa tetap miskin walaupun menyumbang devisa lebih besar untuk negara. Misalnya seperti Kalimantan Timur, Riau, dan Papua yang memberikan sumbangsi yang cukup besar bagi negara. Selanjutnya ada munculnya krisis ekonomi. Krisis ekonomi di Indonesia terjadi pada tahun 1997 yang cukup besar dan dipicu dari krisis keuangan. Hal tersebut dimulai ketika nilai tukar uang baht, yaitu mata uang Thailand, terhadap dolar Amerika. Penurunan nilai kurs menyebabkan nilai uang luar negeri Indonesia yang sebelumnya sudah jatuh tempo menjadi membengkak. Jatuhnya nilai kurs baht selanjutnya menular di kawasan Asia Tenggara, termasuk di Indonesia. Yang akan saya bahas yaitu kenapa bangsa Indonesia sangat amat menginginkan Soeharto untuk turun takhta. Jadi, pada tanggal 21 Mei 1998 ditandai sebagai awal mulainya era reformasi. Setelah perjalanan panjang rakyat Indonesia menuntut perubahan, Soeharto akhirnya mengundurkan diri dari jabatannya sebagai presiden setelah didesak oleh rakyat Indonesia untuk menyudahi pemerintahannya yang dinilai otoriter dan tidak mampu mengatasi krisis moneter yang terjadi pada saat itu. Krisis moneter adalah satu dari banyak faktor yang melatar belakangi runtuhnya kekuasaan Soeharto di era Orde Baru yang telah berjalan dan bertahan selama 32 tahun. Ekonomi jatuh dan kepercayaan rakyat Indonesia terhadap pemerintah hilang. Demonstrasi besar-besaran terjadi di mana-mana. Kerusuhan akibat kecemburuan sosial pun tak dapat dielakkan. Peristiwa rusuh yang identik dengan penjarahan,
dan perusakan toko dan rumah, serta beberapa kasus pelecehan seksual terhadap perempuan etnis Tionghoa. Peristiwa tersebut dikenang sebagai peristiwa kerusuhan Mei 1998 dan dapat banyak kecaman dari berbagai negara. Akan saya bahas yaitu area mana saja yang diubah pada pelaksanaan awal era reformasi. Jadi yang diubah ada 8 area yang diubah pas awal era reformasi, yaitu yang pertama ada mental aparatur, yaitu terciptanya budaya kerja yang positif bagi birokrasi yang melayani bersih dan akuntabel. Yang kedua ada organisasi, yaitu organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran. Yang ketiga ada tata laksana, yaitu sistem proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur, dan sesuai dengan prinsip-prinsip good governance. Yang keempat ada peraturan perundang-undangan, yaitu regulasi yang lebih tertib, tidak tumpang tindih, dan kondusif. Yang kelima ada sumber daya manusia aparatur, yaitu SDM aparatur yang berintegritas, netral, kompeten, capable, profesional, berkinerja tinggi, dan sejahtera. Yang keenam ada pengawasan, yaitu meningkatnya penyelenggaraan pemerintah yang bebas dari KKN. Yang ketujuh ada akuntabilitas, yaitu meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. Yang terakhir atau yang ke-8 yaitu pelayanan publik. Pelayanan publik yang prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat. Selanjutnya akan saya bahas yaitu siapa saja tokoh yang berperan penting dalam era reformasi. Yang pertama ada Abdurrahman Wahid. Abdurrahman Wahid atau yang akrab dipanggil Gus Dur adalah pemimpin Nahdlatul Ulama, sebuah ormas Islam terbesar di Indonesia pada saat itu. Gus Dur memiliki karisma yang kuat. Selain ulama, beliau juga negarawan yang memiliki wawasan tentang pentingnya pluralisme bangsa. Gus Dur adalah salah satu dari tokoh-tokoh reformasi yang membawa dampak bagi Indonesia. Gus Dur yang mencetuskan pertemuan Ciganjur yang dihadiri oleh Megawati, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10, dan Amin Rais. Selanjutnya, tokoh-tokoh reformasi yang hadir di Cianjur menamai dirinya sebagai kelompok Poros Tengah yang bertekad menggulirkan agenda reformasi di Indonesia. Gus Dur juga sebagai penggagas berdirinya Partai Kebangkitan Bangsa atau disingkatan PKB, yang anggotanya sebagian besar adalah orang-orang NU. Di PKB, Gus Dur menduduki jabatan sebagai Ketua Dewan Penasihat, sedangkan Ketua Umumnya yaitu Matori Abdul Jalil. Partai ini juga banyak melahirkan tokoh-tokoh reformasi dengan pemikiran yang kritis. Selanjutnya ada Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10. Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 merupakan sosok Raja Yogyakarta yang memiliki peran penting mempersatukan bangsa ini agar tetap bersatu. Karena sejak krisis moneter di Indonesia mengalami ancaman disintegrasi, apalagi sejak Timur Timur lepas dari pangkuan Ibu Pertiwi, memicu timbulnya separatisme di beberapa tempat di Indonesia. Banyak yang tidak tahu juga bahwa beliau juga merupakan bagian dari tokoh-tokoh reformasi. Pada masa menjelang reformasi, Sri Sultan sering turun ke jalan menenangkan para demonstran agar tidak bertindak anarkis di Yogyakarta. Pada waktu itu, hari-hari menjelang Soeharto turun, terjadi aksi huru-hara di Jakarta, Solo, dan Banjarmasin. Sebagai salah satu dari tokoh-tokoh reformasi, beliau membawa dampak baik bagi masyarakat di Yogyakarta. Selanjutnya ada Megawati Soekarno Putri. Nah, berbicara mengenai tokoh-tokoh reformasi, tidak sah rasanya jika tidak menyebutkan nama wanita yang satu ini. Megawati Soekarno Putri merupakan simbol dari perlawanan terhadap rezim Orde Baru yang saat itu dijabat Ketua PDI yang digulingkan sepihak oleh Suryadi yang disokong oleh rezim Orde Baru.
Megawati mendirikan partai baru yang diberi nama Partai Demokrasi Indonesia atau PDI. Perjuangan sebagai partai tandingan PDI, sejak itu Megawati berjarak dengan rezim Soeharto. Pada era reformasi, pemeran dalam tokoh-tokoh reformasi ini memiliki peranan cukup penting. Beliau merancang kembali nilai-nilai nasionalisme dan demokrasi. Pada pemilu legislatif, partai yang didirikan Megawati memperoleh banyak suara, bahkan mengalahkan Golkar. Megawati pun ditunjuk sebagai wakil presiden, mendampingi Gus Dur. Dia didukung oleh banyak tokoh-tokoh reformasi lainnya. 2 tahun berikutnya, Megawati naik menjadi presiden, menggantikan kedudukan Gus Dur yang dicopot mandatnya oleh MPR, dan menunjuk Hamzahas sebagai wakil presidennya untuk mendampingi Megawati melanjutkan pemerintahan. Tokoh selanjutnya ada Amin Rais. Amin Rais merupakan salah satu dari tokoh-tokoh reformasi yang hadir dari dunia kampus. Amin Rais juga ambil andil dalam menggulingkan rezim Soeharto. Beliau merupakan sosok cetus berdirinya kelompok Poros Tengah yang dideklarasikan di Ciganjur, tempat kediaman Gus Dur. Awal-awal menjelang rezim Orde Baru runtuh, Amin Rais selalu turun ke jalan bergabung dengan para demonstran mahasiswa. Orasi-orasi yang dilontarkan Amin Rais begitu cerdas. Beliau menawarkan perubahan demokrasi di Indonesia yang lebih modern ke depannya. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.